Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat Ramadan Pots, kita kembali lagi di episode kali ini. Tentunya kita akan membahas seputar Ramadan. Dan kemarin kita sempat membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa, dan sebelumnya juga kita sempat membahas syarat dan kewajiban kita berpuasa sebagai orang muslim. Nah, pada episode kali ini dengan narasumber yang sangat luar biasa, salah satu anggota MWC LDNU Kecamatan Omben. Beliau adalah Ustadz Saiful Bahri. Selamat datang Ustadz. Terima kasih sudah berkenan hadir di episode kali ini. Dan gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, untuk kabar baik. Alhamdulillah. Ini sudah kita hampir 10 hari menunaikan ibadah puasa, dan harapan semoga kita tetap diberikan iman yang kuat. Makle tak mungkin Ustaz. Untuk diberi iman yang kuat ya intinya satu. Ya gimana? Nah, jangan sering-sering keluar dari rumah. Nah, itu. Aukap. Jadi mana Nabi nyari malam kisah dia napa Ustaz? Kalau istilah nyari malam itu ngabuburit itu hanya istilah saja. Seandainya meskipun kita diam di kamar, waktunya akan tiba itu ngabuburit. Oh, waktunya sama saja. Berarti jangan pernah menanti hal-hal yang akan sampai. Kita keluar dari rumah, kita diem di kamar misalkan, waktunya akan sampai. Misalkan kurang 1 jam keluar, ada di rumah kurang 1 jam lagi kan sampai. Oh, betul. Kadang yang keluar dari rumah itu pas nyampe ke rumah mau berbuka kadang telat. Betul. Di luar prediksi. Prediksinya BMKG apalagi ya di luar. Ya, istilahnya terlalu ngabuburit. Betul. Nah, ini Ustadz, di episode kali ini yang akan kita obrolkan seputar sunnah ketika kita sedang berpuasa. Itu kan banyak sekali keterangan yang membahas tentang sunnah bagi orang yang berpuasa itu Ustaz. Tapi saya kerucutkan menjadi 3 poin Ustaz. Yang sunnah ketika berpuasa, kemudian sahur, dan disunnahkan kita menjaga lisan. Seperti itu Ustaz. Mungkin untuk mengawali obrolan kita pada episode kali ini, Ustadz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Ustadz secara sederhana mungkin pesan spiritual yang Allah tanamkan di balik sunnah ini apa Ustadz? Dan apakah ini bentuk kasih sayang dari Allah atau justru pelajaran tentang kepatuhan total pada waktu yang telah ditetapkan? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Ustadz. Intinya begini. Untuk masalah spiritual, semuanya kan butuh spiritual. Cuman ada anjuran yang disunahkan begitu. Ada anjuran yang disunahkan. Dan kali ini kan yang dibahas hanya 3 poin. Nah, masalah buka, kemudian sahur, kemudian menjaga lisan. Kan pada tentunya kan banyak sekali sunnah yang dianjurkan. Sunnah yang dianjurkan, ada sebagian di dalam keterangan itu lebih 8, cuma ini membahas hanya 3. Sesuai yang ada di kitab Fathul Qoribnya ada 3. Ada 3. Yang pertama kan kita membahas tentang berbuka puasa. Berbuka puasa itu yang disunahkan. Yang pertama adalah menyegerakan untuk berbuka puasa. Takjilul fitri istilahnya. Berarti kita disunahkan untuk menyegerakan, segera untuk berbuka puasa begitu. Iya, untuk berbuka puasa. Dan untuk menyegerakan itu kan semua orang pasti melakukan hal itu. Karena apa? Karena yang ditunggu-tunggu orang berpuasa itu adalah buka puasanya. Otomatis semua orang yang berpuasa pasti melakukan kesunahan tersebut. Untuk takjilul fitri. Kemudian untuk kesunahan yang ada di buka puasa tersebut adalah masalah tentang makanannya. Gimana Ustaz? Makanannya kan yang dianjurkan itu adalah memakan kurma. Kemudian kalau tidak ada kurma, bisa minum air gitu sebagai ganti dari kurma. Kurma kan nggak semuanya orang bisa, ada maksudnya.
Nah, hanya orang-orang tertentu, kadang punya, kadang enggak. Nah, untuk apa namanya sebagai ganti dari kurma bisa bisa minum menggunakan air, dan itu sunnah. Berarti gak harus manis berarti Ustaz? Gak harus manis. Gak harus manis. Cuma ada sebagian keterangan bahwa apa namanya meskipun pengganti dari kurma itu ada, bisa mendapatkan kesunahan, pengganti dari kurma. Intinya yang manis-manis. Gitu. Oh, seperti itu. Berarti gak harus kurma, tapi kalau misal selama masih ada kurma, ya kita tetap disunahkan untuk berbuka dengan kurma. Untuk makanan yang manisnya, untuk pengganti dari kurma kan bisa air atau makanan yang manis-manis yang lain. Gitu. Oh, ini masih tentang berbuka, Ustadz. Kadang kan suasana menjelang maghrib itu kan penuh dengan euforia. Artinya makanan berlimpah, kemudian di sela-sela ketika kita berbuka puasa itu ada obrolan ramai. Nah, bagaimana seharusnya ada berbuka puasa ini, Ustaz? Ada berbuka puasa yang ideal maksudnya, dan bagaimana agar momen berbuka puasa ini tetap menjadi ruang syukur, bukan sekedar pelampiasan lapar. Kan kadang gini, Ustaz. Karena seharian kita tidak makan, tidak minum, itu kan ada apa yang namanya itu gairah. Apapun makanan kita siapkan, takjil, berbagai jenis makanan, minuman kita siapkan. Itu kan terkesan kita itu berbuka puasa itu dijadikan pelampiasan, Ustaz. Toma, betul. Nah, ini bagaimana kita sebagai orang Muslim orang Muslim yang ketika kita berpuasa itu adab berbuka puasa itu seperti apa, Ustaz? Seperti itu. Berbuka puasa itu kan intinya kan makan. Membatalkan puasa. Sedangkan kita sudah makan setiap harinya. Betul. Sudah makan setiap harinya. Ya sama lah adabnya. Untuk berbuka puasa jangan terlalu berlebihan. Soalnya apa? Makanan yang paling nikmat itu kan ketika kita makan dalam keadaan lapar. Cuman anjurannya berhenti sebelum kenyang. Itu saja. Jadi meskipun ada makanan di meja, ada lauk ini, es ini, itu ambil biasanya dulu gitu. Makan ala kadarnya. Intinya sesuai isi perut dah gitu. Gak harus ada ini dimakan gitu. Ya, ini soalnya sering terjadi sekali, Ustaz, di tengah-tengah masyarakat. Ini mungkin sesekali, termasuk saya sendiri nih yang dilakukan. Ketika keluar lah ngabuburit lah, ketemu takjil ini, menu ini, itu kan beragam yang ada di pinggir jalan itu yang dijual. Nah, kadang ketika kita sudah hampir masuk menjelang maghrib, menjelang buka puasa, itu gairah kita untuk mengumpulkan mengumpulkan beberapa jenis menu untuk kita berbuka puasa. Itu kadang pada saat kita sampai waktunya berbuka puasa, itu malah hanya sedikit yang kita makan. Hanya sedikit, dan kebanyakan di antara beberapa menu itu tidak kita kemakan, Ustaz. Kan jadinya mubazir itu gimana, Ustaz? Dan untuk hal-hal yang seperti itu, kalau bisa sisa-sisa makanan yang kita tidak makan itu disunahkan dibagikan ke orang lain, disedekahkan. Dan itu termasuk sunnahnya puasa juga. Untuk membagi makanan apalagi ke orang-orang yang membutuhkan. Biasanya kan di masjid-masjid ada sholat tarawih. Betul. Selesai sholat tarawih biasanya kan tadarus, itu baru disebutkan di sana. Gitu. Kalau ada di Madura khususnya itu kan, kalau orang-orang yang tadarus itu kan ada suguhan, ada sesuguhan dari tuan rumah atau yang menyelenggarakan itu tadarus itu yang Ustaz. Biar makanannya nggak terbuang sia-sia. Nggih, Ustaz. Nah, ini kan tentang seputar berbuka puasa, Ustaz. Termasuk kalau sahur ini, Ustaz.
kita bergeser ke sahur. Ya. Kita bergeser ke sahur. Disebutkan dalam hadis bahwa sahur itu kan penuh dengan keberkahan, Ustaz. Penuh dengan keberkahan. Penuh dengan Buka puasa pun sama, berkah Ya. semuanya. Ya. Tapi ini Ustaz, sebenarnya apa yang dimaksud dengan keberkahan ini, Ustaz? Maksud dari keberkahan ini ketika kita sahur. Ya. Ini apa maksudnya, Ustaz? Apakah hanya soal energi fisik atau ada dimensi rohani yang sering luput dari perhatian kita nih, Ustaz? Untuk masalah keberkahannya sendiri kan itu larinya ke diri kita sendiri. Misalkan kita berpuasa tapi kita tidak sahur. Nah, itu apa namanya? Tubuh kita itu beda. Tubuh kita itu beda. Makanya dianjurkan untuk sahur gitu maksudnya. Karena makanan yang ada yang kita makan saat sahur itu barokah. Nah, karena sahur itu barokah. Ini ada hadisnya, tasaharu fa inna fis sahur Barokah. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. ya. Berarti titik keberkahan ketika sahur itu adalah bagaimana menjaga energi dalam tubuh kita itu tetap stabil ketika kita menjalankan puasa di waktu siangnya begitu, Ustaz. Masih seputar sahur, Ustaz. Kira-kira kapan waktu sahur itu yang disunnahkan, Ustaz? Ya. Untuk masalah waktu sahur sendiri kan ini berbicara masalah sunnah. Kalau sahur kapan saja bisa, asalkan sebelum fajar. Misalkan jam 12, jam 1, jam 2 itu tidak apa-apa. Cuman ini kan bicara masalah sunnah. Kapan waktu sahur yang disunnahkan? Nah, ada apa namanya keterangan yang menjelaskan bahwa kira-kira qadru khamsina ayat katanya. Intinya apa dia sekitar 50 membaca ayat gitu. Sebelum terbitnya fajar. Sebelum terbitnya fajar ya. Sebelum waktu subuh. Sebelum waktu subuh. Jadi ada ulama mengiaskan bahwa 50 ayat ini kira-kira berapa menit gitu. Ada yang menyebutkan bahwa 15 sampai 20 menit gitu waktunya. Berarti waktunya sahur sebelum fajar itu 20 sampai ada yang 15 sampai 20 menitan gitu. Itu yang dimaksud sunnah mengakhirkan waktu sahur gitu. Oh ya. Ini sangat membantu sekali untuk keraguan kita ini, Ustaz. Soalnya kan apalagi musim sekarang, musim panen padi, kan, Ustaz. Itu kan di waktu siang itu capek-capeknya, kemudian malamnya takut gak bangun. Itu biasanya kan ada beberapa orang yang lebih memilih sahur setelah sholat tarawih, setelah tadarus, kadang jam 12, jam 12, dan jam 12 sahur, kemudian bangun pas subuh. Kadang tidur lagi gitu. Iya, kadang ini juga, Ustaz, yang agak menurut saya itu ya agak gimana ya? Sebenarnya agak menarik juga ini. Iya. Habis buka pada saat habis tongkrongan gitu, setelah tongkrongan itu lapar makan, itu ternyata bukan sahur. Jam 3-nya, jam 2 sampai jam 3-nya masih sahur lagi. Ada part yang selanjutnya. Ada part selanjutnya itu. Itu nggak apa-apa. Menarik. Nggak apa-apa sih ya. Mungkin kalau di hari-hari biasa, di bulan-bulan biasa dan bulan Ramadan itu kan sehari makan 3 kali. Bukan 3 kali. Termasuk di bulan puasa ini ya cuma diganti jamnya saja ya. Digeser. Berbuka, kemudian kadang setelah sholat kemudian sahur. Kadang kalau orang-orang ngumpul biasanya jam 12 makan. Makan. Berarti itu melebihi dari sebelum bulan puasa. Sebelum bulan puasa. Kadang sampai 4 kali itu. Wah, ini terakhir, Ustaz. Ini terakhir. Ini juga yang sering jadi tantangan terbesar ini, Ustaz. Artinya kalau di bulan puasa itu kan memang kita kan tidak hanya menahan rasa lapar dan haus kan. Ini yang menjadi tantangan terbesar, yaitu menahan ucapan, Ustaz, atau biasa kita kenal dengan gibah, candaan yang berlebihan atau obrolan kotor lah, obrolan kotor. Kenapa ini menjadi tantangan terbesar? Karena ini tidak mudah untuk dihindari. Apalagi ketika ngumpul gitu, Ustaz. Nah, seberapa besar nih
pengaruhnya Ustadz terhadap kualitas puasa kita? Apakah bisa jadi seorang lapar seharian tapi yang tersisa hanya rasa haus tanpa pahala kalau kita gibah? Bisa jadi seperti itu kan, karena kan gini, untuk gibah pada zaman sekarang itu apa namanya sangatlah mudah. Betul. Kalau dulu masih belum zamannya HP, orang mau gibah mungkin ya harus ada di nongkrongan dulu. Harus tetap muka lah. Tetap muka, kemudian ketemu sama teman, kemudian gibah sana sini. Kalau itu gini, kalau itu gini ya. Itu dulu. Cuma sekarang gibah pun bisa lewat HP. Di kamar sendirian, tiduran sambil scroll, sambil gibah. Dan itu kayaknya semua orang pasti melakukan gibah. Oh, berarti sekarang lebih canggih lagi, ada gibah online. Ada gibah online. Ada tatap muka langsung. Iya, ada gibah online. Kemudian kadang fisik grup itu, itu diisi dengan gibah. Berarti gibah berjamaah berarti. Oh. Gibah berjamaah. Ini ada istilah-istilah baru berarti. Iya. Itu bisa menghapus pahala, pahala puasa. Makanya kalau bisa gunakan HP atau handphone dengan baik, dengan bijak. Kalau hal-hal yang bisa menghapus terhadap pahalanya puasa, kalau bisa dihindari. Karena apa? Eman satu hari puasa, cuman nanti ganjarannya dihapus oleh gibah, gitu. Sedangkan gibahnya nggak dapat apa-apa. Iya. Iya, meskipun tidak membatalkan puasa, tapi kita tidak dapat pahalanya, begitu kan Ustaz? Tidak apa-apa. Ini menarik sekali untuk kita renungkan bersama ini Ustaz. Soalnya kan kalau di hari-hari biasa mungkin tidak berpengaruh terhadap kualitas puasanya kita kan. Misalnya kita tidak punya kewajiban untuk berpuasa, begitu. Bahkan ini ada hal yang lebih menarik juga ya, ada istilah-istilah baru. Ini kan lagi trending salah satu konten kreator itu Ustaz. Arya Caca Dina lengelang dina ya. Itu kan termasuk termasuk gibah itu. Singa susah kasa. Singa kok kurang beli kaki monodor ya. Bukan begitu. Dan itu tidak termasuk gibah berarti. Termasuk gibah. Sini. Ini cuma sampean yang tahu ini. Iya. Itu termasuk gibah. Termasuk gibah. Betul ini menarik. Menarik sekali ini untuk kita renungkan bersama. Karena boleh jadi yang membuat puasa kita bernilai bukan sekedar kosongnya perut, tetapi juga bersihnya lisan dan tertibnya adab. Artinya kita menyikapi bulan penuh berkah ini dengan apa, kan seperti itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ini saya rasa sudah cukup jelas obrolan kita seputar tentang sunnah-sunnah puasa yang kita kerucutkan menjadi 3 poin tadi itu. Sunnah-sunnah ketika kita berpuasa, kemudian sahur, termasuk menjaga lisan. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Cuman begini, cuman saya perlu simpulkan bahwa untuk kesunahan kan yang pertama biar biar ada kesimpulannya gitu. Nah, yang tadi kan hanya sebatas obrolan. Sekarang kesimpulannya. Yang pertama kan berbuka puasa. Dan kemudian menjegarakan berbuka puasa gitu. Berbuka puasa dengan yang manis-manis. Kemudian yang kedua melaksanakan sahur ya. Melaksanakan sahur dengan waktu yang disunahkan, mengakhirkan sahur berarti. Yang ketiga jangan namimah, jangan gibah gitu. Jangan gibah. Ini yang paling sulit sebenarnya. Bahkan tanpa kita sadari pun ini kadang kita melakukan gitu. Kadang ada saja alasan orang-orang itu untuk membiasakan gibah ini. Sering ongkuan. Benih kebenaran alasan ada ongkuan tapi itu. Padahal tak begitu ongkuan. hanya persepsi sentimen, hanya sentimen pribadi mungkin. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Semoga obrolan kita ini mungkin semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi tambahan wawasan pengetahuan kita Ustaz. Baik, untuk seputar sunnah bagi orang-orang yang berpuasa yang kita obrolkan tadi, yang kita kerucutkan menjadi 3 pada saat sunnah-sunnah ketika kita berbuka puasa, kemudian pada saat sahur, termasuk yang terakhir ini
menjaga lisan dari perkataan kotor dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu sahabat Ramadan Pods untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.